Cerita oleh S. Farida. Ini cerita hororku selama tinggal di rumah. Jadi, rumah yang sekarang ditempati orang tuaku dulunya adalah rumah tetangga yang sudah lama kosong karena pemiliknya meninggal dan anak-anaknya tinggal di Jakarta. Singkat cerita, nenekku membeli rumah tersebut dari ahli warisnya. Karena banyak bocor sana-sini dan kayu-kayunya sudah rapuh, akhirnya rumah itu hanya dijadikan gudang tempat penyimpanan barang-barang dagangan nenekku. Ya, dulu nenekku buka usaha warung sekaligus jadi agen untuk warung-warung kecil. Beberapa tahun kemudian, nenek meminta orang tuaku untuk merenovasi dan menempati rumah tersebut. Setelah selesai renov pada awal tahun 2008, kami sekeluarga, termasuk bapak, mama, aku, dan adik, pindah ke rumah itu. Setelah kami pindah, banyak kejadian horor yang kami alami di rumah tersebut. Pertama, tiap malam tertentu selalu tercium wangi bunga melati atau bunga kenanga. Kalau ada salah satu anggota keluarga yang mencium wanginya, pasti langsung nyeletuk, "Nyium wangi nggak?" Semua mengangguk dan bapak selalu jawab, "Ada yang lewat." Hehehe. Hehenya bapak di sini mengisyaratkan kalau yang lewat itu bukan orang. Kedua, di area dapur sampai kamar mandi sering terlihat bayangan hitam tinggi berseliweran. Kadang arahnya dari dapur ke kamar mandi, kadang sebaliknya. Semua anggota keluarga pernah ngalamin ini. Tapi kami masih fine-fine aja karena kami pikir selama mereka tidak mengganggu ya masing-masing aja kan. Kami dengan dunia kami, mereka dengan dunia mereka. Ketiga, pertengahan tahun 2011 ada tetangga sebelah rumahku meninggal karena bunuh diri. Malam setelah pemakamannya, bapak dan mama terbangun dari tidur mereka karena dikejutkan dengan suara orang lari-larian di atas atap rumah. Atap rumahku memang kombinasi dak beton dan genteng. Jelas ini bukan suara kucing atau tikus. Ini suara orang lari-lari. Mereka mendengar suara itu cukup lama hingga akhirnya bapak kesal karena suara tersebut sangat mengganggu. Lagi pula siapa juga yang tengah malam iseng lari-lari di atas atap rumah orang. Spontan bapakku mengambil karpet dan menggebraknya ke arah atap sambil memaki dengan umpatan kasar. "Hei monyet, turun loh, gangguin kita tidur aja. Sini turun." Setelah itu suara tersebut langsung hilang. Suara berubah menjadi sunyi senyap. Oh ya, di sini sebenarnya kami tidak mau mengaitkan suara tersebut dengan kematian tetangga kami. Mungkin kebetulan saja waktunya. Keempat, pernah suatu malam bapak dan mama kebangun karena mendengar suara keran air di kamar mandi menyala dan toren air terdengar seperti penuh. Banjir dengan air. Setelah dicek suaranya hilang dan ternyata sama sekali tidak ada yang menyalakan keran. Bahkan air pun tidak mengalir setetes pun. Aneh bukan? Kelima, ini kejadiannya sekitar tahun 2012. Mama buka usaha kecil-kecilan di rumah. Alhamdulillah ramai. Di depan rumah terdapat pohon jambu air yang bapak tanam yang tingginya baru sepaha orang dewasa. Di sekeliling pohon tersebut ditempatkan batu-batu supaya bagus katanya. Pagi itu, ia berinisiatif untuk memberinya pupuk organik. Saat mengangkat batu-batu yang ada di sekeliling pohon tersebut, alangkah terkejutnya bapak saat menemukan benda kecil yang terbungkus kain kafan mirip pocong. Iya, pocong. Karena takut, kami langsung memanggil orang yang paham terkait hal semacam ini. Sebut saja Bu E. Bu E membuka kain kafan yang membungkus benda tersebut di depan kami. Isinya botol kaca bekas minuman Kratindeng yang di dalamnya ada tanah. Kata Bu E, tanah itu diduga tanah kuburan yang sengaja ada orang yang menaruhnya di situ agar usaha mama sepi. Ini lebih horor dari setan sih. Manusia mana yang menghalalkan segala cara untuk menghancurkan usaha seseorang? Padahal zaman sudah modern. Masih ada yang pakai cara begitu. Gak habis pikir. Siangnya Bu E meminta kami menghanyutkan benda itu ke sungai. Pada maghrib, aku yang tengah diam di depan rumah mendengar suara wanita menangis. Makin lama makin kencang suaranya. Sampai aku lari ke mama karena aku kira itu tetanggaku yang menangis.
"Ma, coba dengerin deh, ada yang nangis. Mi Enai kayaknya. Coba tanyain Ma kenapa." Tapi Mama dan yang lain tidak mendengar. Hanya aku saja yang dengar. Sangat aneh, padahal suara tangisannya sangat kencang. Bagaimana bisa hanya aku yang mendengar? Besok paginya Mama tanya ke tetanggaku apa semalam habis menangis. Tetanggaku jawab tidak. Dan ia pun tidak mendengar suara tangisan. Mama cerita ke Bu E. Dan Bu E bilang, yang nangis itu penghuni benda yang mirip pocong tadi. Dia gak terima dibuang ke sungai. Keenam, tahun 2015, Mama masih menjalankan usahanya di rumah. Waktu itu menjelang Lebaran. Biasanya Mama bagi-bagi THR untuk para pelanggannya. Ada satu pelanggan yang Mama kasih 2 lusin piring. Bu R namanya. Tapi selama beberapa hari, Bu R mengembalikan piring itu ke Mama dan meminta diganti dengan barang THR yang lain. Alasannya, Bu R bilang piring yang Mama kasih itu pecah tiba-tiba. Mama pikir kualitas piringnya jelek, jadi sisa piring yang tidak pecah ditarik kembali dari Bu R dengan niatan akan diganti dengan barang lain. Piring-piring tersebut disusun dan disimpan di atas meja dapur. Setelah maghrib, kami dikejutkan suara barang pecah. Ya, piring itu pecah dengan sendirinya. Bukan pecah, lebih tepatnya melayang lalu meledak, hancur berkeping-keping, mental ke sana sini sampai pecahannya terlempar ke semua penjuru dapur. Kami yang melihat kejadian tersebut langsung dibuat melongo dan mencoba menghindar agar tidak terkena pecahan piring. Bagaimana bisa piring tiba-tiba melayang dan meledak sendiri? Ini sudah tidak masuk akal. Kami tanya mulai dari Pak Ustadz, Pak Kiai, sampai orang pintar, dan benar saja dugaan kami. Lagi-lagi ada yang tidak suka dengan keluarga kami, termasuk usaha Mama. Walau alam. Ketujuh, kejadiannya tahun kemarin sih, jam 2 dini hari adikku tidak bisa tidur. Kebetulan posisi kamarnya ada di kamar 3, atau yang paling dekat dengan kamar mandi. Dia mendengar suara berisik seperti banyak orang mengobrol di belakang rumah. Padahal belakang rumahku kebun. Mana ada yang jam segitu ngerumpi di kebun. Tanpa berpikir negatif, adikku ke belakang berniat menegur orang-orang itu agar tidak berisik. Sesampainya di belakang, ada yang menertawakan adikku dari atas pohon. Tidak lain dan tidak bukan adalah Mbak K. Sontak adikku langsung lari ke depan rumah. Terakhir, sudah ada sekitar 3 orang yang datang bertamu ke rumah bilang kalau di rumahku itu ada penjaganya. Macan goib. Dari ketiga orang itu bahkan tidak saling kenal. Tetapi argumen mereka sama kalau di rumahku ada penjaganya dalam wujud macan. Wallahualam. Sekarang aku sudah tidak lagi tinggal dengan orang tua. Karena setelah menikah aku ikut suami. Tapi tiap minggu masih suka menginap di sana. Dan si sosok hitam itu masih eksis seliweran di area dapur. Singkat cerita, percaya atau tidak percaya kembali lagi kepada kalian ya. Aku hanya berbagi pengalaman yang pernah kualami. Karena keluargaku yang menganut paham kejawen, aku sudah terbiasa melihat hal-hal gaib sejak kecil. Saat SMA, aku memiliki 2 orang sahabat. Sebut saja Mawar dan Dewi. Suatu sore menjelang maghrib, kami bertiga hendak pulang setelah mengikuti kegiatan tambahan.
Untuk menuju gerbang depan dari ruanganku saat ini, ada 2 jalur yang bisa dilewati. Jalur singkat yang memotong lewat gang sempit, atau jalur panjang yang mengitari lapangan sepak bola sekolahku. Karena kondisi ini, aku bisa melihat ada sosok makhluk di gang sempit pada saat itu. Kuperingatkan kedua temanku, "Jangan lewat sini, muter aja yuk." Mereka heran dan bertanya kenapa. Aku hanya menjawab, "Biar tidak mengganggu." Dewi langsung paham, tapi Mawar bergeming dan tetap lewat jalan itu, malah sambil bernyanyi. Kami pun bertemu kembali di gerbang sekolah. "Sih, gak kenapa-napa kan? Kalian malah capek muter-muter ke lapangan," kata Mawar. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya, Mawar tiba-tiba muncul di depan rumahku sambil menangis. Ia diikuti oleh seorang wanita, pria, anak kecil, dan nenek-nenek. Tapi aku tahu semuanya adalah makhluk gaib. "Kamu lihat kan, Rin? Aku lihat semua. Aku gak mau," katanya sambil menangis. Ku bawa Mawar ke pamanku yang seorang paranormal untuk ditolong. Saat itu ia hanya berkata pada Mawar, "Oh, ndak apa-apa. Paling seminggu. Mereka cuma mau ngajari kamu supaya lebih sopan saja."